فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kurang tes Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Qala Syekh Ummu Abdillah wafaqahu Allah taala, ats-tsalitsu alla ta'dhana li ahadin an yadkhula baitahu illa bi idnihi. Di antara hak seorang suami atas istri adalah jangan sampai seorang istri itu mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Jadi tidak boleh mempersilahkan siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali dengan izin sang suami. Baik itu izin secara sharih, izin secara tegas, ataupun izin secara urf, diketahui bahwasanya suaminya mengizinkan. Adapun apabila suami melarang seorang istri untuk memasukkan, baik itu wanita apalagi laki-laki, maka tidak boleh bagi wanita memasukkan atau mempersilahkan walaupun sama-sama wanita. Misalnya seorang suami gak suka kalau ada wanita si fulana masuk ke rumahmu, saya gak suka, maka gak boleh bagi si istri untuk memasukkan wanita tadi ke dalam rumahnya. Karena rumah ini adalah hak mutlak milik suami, sehingga seluruh orang yang masuk di dalamnya harus sesuai dengan izin sang suami. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'dhana fi baitihi illa bi'idnihi wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah
dalam keadaan suaminya hadir kecuali dengan izin sang suami. Demikian juga tidak boleh bagi wanita tadi untuk mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Dan apa saja yang diinfakkan oleh wanita tersebut dari sebuah pemberian selain apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka dia akan diberikan kepada suaminya tadi syatruhu ay nisfuhu, separuh dari pahala. Jadi kalau seorang wanita itu memberikan sedekah kepada kerabatnya selain yang disuruh oleh suami, tapi diizinkan masih masuk dalam izinnya, maka kalau suami tidak mengetahui, maka suami mendapatkan separuh dari pahalanya, separuh dari pahala sedekah tadi. Misal kalau ada seorang wanita memberi makan orang lain, kemudian suaminya nggak tahu, tapi sang wanita merasa kalau suaminya itu nanti tidak marah atau mengizinkan, maka kondisi seperti ini pahalanya diparuh. Wanita dapat pahala separuh karena dia sebagai penyalur, suami mendapatkan pahala separuh karena dia pemilik harta. Tapi nanti kalau suaminya mengizinkan, memang tahu itu mau diberikan tetangga atau tahu itu diberikan kepada anak yatim misalnya, dan suaminya memang mengizinkan secara pasti, maka masing-masing dapat pahala sempurna. Masing-masing dapat pahala sempurna. Istri juga dapat pahala sempurna, suami juga dapat pahala sempurna. Tapi kalau kondisinya itu suami nggak tahu, cuma sudah dirasa ada izin secara umum, nah ini dapat separuh. Wanita dapat separuh, suaminya juga dapat separuh dari pahala. Nanti ada pembahasannya. Yang jelas syahidnya dalam hadis ini adalah seorang wanita tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya orang yang tidak diizini oleh sang suami, baik itu dari kalangan wanita apalagi dari kalangan laki-laki. Dan kalau suaminya itu dayuth, suaminya itu ahli maksiat, tidak punya pencemburu, maka walaupun laki-laki, walaupun suaminya mengizinkan pun wanita nggak boleh masukkan laki-laki asing dalam rumahnya, walaupun suaminya mengizinkan. Karena yang dibahas di sini adalah izin suami yang baik. Jadi jangan diambil mafhum kalau wanita memasukkan laki-laki kemudian suaminya mengizinkan karena suaminya dayuth, kemudian boleh, enggak, maka itu enggak muktabar. Maka seorang wanita enggak boleh memasukkan siapapun dari orang lain, baik itu kerabatnya dia ataupun dari kawan-kawannya, kecuali suami mengizinkan atau diketahui izinnya. Qala fi sahih Muslimin birakam hadis 1218 min hadis Jabir fi hajjatil wada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Dan juga di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir
ketika Nabi SAW melakukan hajjatul wada, beliau berkhutbah memberikan wasiat tentang masalah wanita. Di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah walakum, dan bagi kalian para suami, alaihinna, atas para istri, haknya seorang suami atas istri adalah alla yuti'na, para wanita itu tidak boleh mempersilahkan furushakum, tempat duduk atau ranjang, tapi di sini dimaksud adalah rumah. Alla yuti'na furushakum. Ada perselisihan di antara para ulama apa yang dimaksud dengan furushakum di sini. Dan yang zahir adalah yang dimaksudkan adalah jangan sampai wanita itu mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah ahadan, seorang pun, takrahunahu, yang dilarang oleh suami, yang dibenci oleh suami, yang kalian membencinya. Tak boleh bagi wanita-wanita kalian untuk mempersilahkan seseorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Tapi di sini digunakan kalimat atau kata furush, jamak dari firash, ranjang. Mimbab menyebutkan umum dengan sebagian dari sebagiannya. Jadi menyebut rumah dengan sebagian isinya, itu termasuk uslub dalam bahasa Arab. Seperti menyebut masjid dengan mimbar, itu namanya menyebut umum dengan sebagian isi khususnya. Ini juga demikian, Rasulullah SAW menyebutkan rumah dengan sebagian isinya, yaitu ranjang. Bukan berarti boleh memasukkan orang tapi di luar, di sofa di luar, di ruang tamu, enggak boleh. Tetap enggak boleh, karena alla yuti'na furushakum ini adalah mimbab menyebutkan sesuatu dengan bagiannya yang khusus. Fa in fa'alna dzalika, kalau mereka masih ngeyel dan masih melakukan itu, fadribuhunna darban ghairu mubarrihin, maka pukullah para wanita tadi dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Ditakdib. Seorang suami diizinkan untuk memukul istrinya apabila dalam dua keadaan. Kalau di dalam ayat, kalau kalian takut mereka menjadi liar atau mereka enggak taat, maka disuruh untuk memukul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis ini adalah pukulan iqab, pukulan hukuman. Jadi ada dua keadaan. Ketika sebelum melakukan dikhawatirkan ini juga boleh, dan setelah melakukan itu darbu at-ta'zir atau darbu at-ta'dib ini juga boleh. Tapi dengan syarat tidak sampai melukai, tidak sampai membuat cacat, tidak sampai melukai. Hanya menampakkan bahwasanya laki-laki itu punya kekuasaan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hak seorang suami atas istrinya adalah tidak boleh seorang wanita itu memasukkan siapapun ke dalam rumah suaminya, seorang yang dibenci atau seorang yang tidak diizini oleh sang suami. Qalat ar-rabi'u, hak yang keempat dari hak seorang suami atas istri, an la takhruja min baitihi illa biidnih. Jangan sampai seorang wanita itu keluar dari rumahnya kecuali dengan izin sang suami. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' bi raqam 337 bab isti'dzanil mar'ati zawjaha fil khuruj ila al-masjid wa ghairihi. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab meminta izinnya seorang wanita kepada suaminya untuk keluar ke masjid
maupun keluar pada yang lain. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Salim an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjidi fala yamna'ha. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang di antara kalian dari para suaminya untuk pergi ke masjid, maka hendaknya diizini dan jangan dilarang. Maka jelas sekali dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan keluarnya wanita ke masjid saja harus izin, apalagi ke tempat yang lain yang lebih rendah di bawahnya, maka harus dengan izin sang suami. Dan juga hendaknya suami mengizinkan apabila istrinya meminta izin untuk keluar ke tempat-tempat yang bermanfaat, untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri silaturahim ke rumah keluarganya, dan yang semisal dengan itu. Hendaknya seorang suami, selama tidak ada madharrah, selama tidak ada bahaya, selama tidak ada dosa, hendaknya sang suami mengizinkan. Qala wa akhrajahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Qalat al-khamisu, yang kelima Allah tukhrija syai'an min mali zawjiha illa biidnihi. Di antara hak seorang suami adalah seorang istri itu tidak boleh mengeluarkan sesuatu apapun dari harta suaminya kecuali dengan izin sang suami. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad at-tasi' Safhah 507, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya an Hisham annahu qala akhbarani abi ana Aisyata anna Hinda binta Utbah qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa bani fahal alayya junahun an akhudha min malihi syai'an faqala khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hindun bintu Utbah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat pelit. Syahihun, catatan kaki nomor 1, asyuhu asyaddu minal bukhl. Syuh itu lebih parah daripada pelit. Wa bainahuma furuqun, dan antara keduanya ada perbedaan-perbedaan. Qala Ibnul Qayyim fil Wabil Sayyib, berkata Ibnul Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib, asyuhu qad yakunu qabla husulihi wa ba'da husulihi. Kalau syuh itu adalah bisa jadi sebelum terhasilkannya harta maupun setelahnya. Kalau bukhl itu setelahnya. Wa rubbama bima inda ghairihi. Syuh itu juga pelit, kadang punya orang lain pun dia yang pelit. Dia enggak ikut punya, tapi ikut pelit. Wal bukhlu an yabkhala bima indahu. Sedangkan bakhil, pelit itu adalah menahan apa yang menjadi miliknya. Kadang syuh itu, orang kalau syuh itu kadang ada orang lain minta ke kawannya gitu aja, dia yang sewot, padahal nggak minta ke dia. Namanya syuh, sifat yang sangat jelek sekali. Maka syuh itu lebih parah daripada pelit biasa. Nah, di sini seorang wanita Hindun bintu Utbah mengadu kepada Nabi SAW dan mengatakan suaminya adalah seorang laki-laki yang sangat pelit. Ini dibolehkan adalah untuk mimbabit tadallum. Seorang wanita boleh mengadukan suaminya seperti ini adalah demi menepis kedoliman, karena pelitnya seorang suami kepada istrinya sampai tidak memberi apapun, ini adalah sebuah kedoliman. Karena nafkah itu adalah kewajiban suami memberikan istri.
kebutuhannya yang mencukupi itu adalah kewajiban suami. Apabila suami tidak memberi, maka ini namanya suami yang dolim, dan seorang yang dolim boleh diadukan. Maka di sini Hindun bintu Utbah melaporkan suaminya kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk salah satu ghibah yang dibolehkan, adalah ghibah untuk raf'ut tadhallum, untuk mengangkat dan menepis kedoliman. Maka hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dalil bolehnya ghibah, menyebutkan keburukan orang lain, menyebutkan aib dan cacat orang lain, tujuannya adalah untuk menghilangkan kedoliman. Tujuannya untuk meminta tolong, untuk menghilangkan kedoliman. Tapi jangan ke semua orang. Kalau memang suamimu dolim, datangilah orang yang sekiranya bisa menghilangkan kedolimannya, atau yang bisa memberikan saran ataupun nasihat atau solusi dari kedolimannya. Ini boleh, jangan kepada semua orang. Maka hal ini tidak harus kepada hakim, kepada ayahnya juga boleh, kepada pamannya boleh, kepada siapa saja yang sekiranya bisa dianggap bisa menepis kedolimannya. Walaisa yu'tini ma yakfini wa bani, dan Abu Sufyan tidak pernah atau tidaklah memberiku apa yang mencukupiku dan juga anak-anakku, tidak memberikan nafkah yang wajib. Fahal alayya junahun, apakah berdosa bagi saya? Junahun, dosa, apakah bagiku ada dosa? Atasku ada sebuah dosa. An akhudha min mali syai'an, jika aku mengambil dari sebagian hartanya. Oh, dia enggak ngasih, bagaimana kalau aku ngambil diam-diam? Ngasih dia enggak. Maka hukumnya bagaimana kalau seandainya aku mengambil hartanya secara diam-diam untuk kebutuhanku dan anak-anakku? Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf, ambillah apa yang mencukupimu, cukup saja, jangan sampai melebihi cukup, dan juga anak-anakmu dengan cara yang baik, yaitu jangan sampai melebihi, jangan sampai menimbun atau sampai merugikan suami, tapi ambillah dengan cara yang baik, walaupun secara diam-diam, tapi ambillah dengan batas yang baik. Qalat wa akhrajahu Muslimun al-mujallad ats-tsalits bi raqam hadits 1338. Sisi pendalilannya ini, fa hadzal haditsu fihi, maka di dalam hadis ini di dalamnya terdapat pelajaran annar rajula idza mana'a zaujatahu minan nafaqati 'alaiha wa 'ala auladiha falaha an ta'khudha min malihi ma yakfihim bil ma'ruf. Seorang laki-laki apabila tidak memberi istrinya, apabila menghalangi istrinya dari memberikan nafkah dan juga kepada anak-anaknya, maka boleh bagi seorang wanita untuk mengambil dari hartanya apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan cara yang baik. Maka fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis lil mar'ati an ta'khudha min mali zawjiha bighairi ilmihi wala ridau illa idza mana'a alladhi huwa wajibun alaihi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan keringanan bagi seorang wanita untuk mengambil dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya dan juga tanpa keridhaannya, kecuali dalam keadaan apabila sang suami tadi melarangnya, menghalanginya dari kewajibannya. Wa min babin aula, dan lebih utama lagi, annahu la yajuzu laha an tatasaddaqa idza lam ya'dzan laha. Enggak boleh bagi seorang wanita untuk bersedekah melebihi dari kebutuhan jika tidak diizini. Wong yang untuk kebutuhannya dia sendiri saja diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika enggak dikasih, maka untuk yang lebih daripada itu lebih sempit lagi. Nabi hanya mengizinkan wanita itu boleh menggunakan harta suaminya ketika suami tidak memberi
dan boleh dipakai untuk kebutuhannya. Maka lebih daripada itu tidak boleh. Selain daripada itu tidak dibolehkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka lebih utama lagi seorang wanita itu dilarang untuk memberi atau membelanjakan sesuatu dari harta suaminya apabila suaminya tidak ridho. Karena yang diizinkan hanya untuk dipakai makan dan kebutuhan primer. Itu saja yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebih daripada itu maka tidak boleh. Fa in fa'alat dzalika fahiya athimatun. Apabila seorang wanita masih tetap melakukan hal itu, yaitu memberikan sedekah atau menggunakan harta suami di luar izinnya, maka dia berdosa. Maka ini masalah harta suami ini sangat sempit sekali. Maka seorang wanita harus benar-benar hati-hati di dalam penggunaan harta. Apabila suaminya tidak mengizinkan seorang wanita untuk membelanjakan hartanya, maka hukumnya haram. Demikian juga membelanjakan dalam perkara yang tidak diridhoi oleh suaminya, ini juga hukumnya haram. Karena di sini adalah bab sedekah, ini untuk kebaikan saja nggak boleh, apalagi dalam hal keburukan. Seorang istri sedekah kemudian yang dipakai sedekah itu adalah harta suaminya, suami tadi nggak mengizinkan, ini hukumnya nggak boleh. Padahal itu untuk kebaikan. Ini nanti dikecualikan sedekah-sedekah yang yasirah, sedekah-sedekah yang sangat ringan. Misalnya ada pengemis minta 2.000 atau minta 1.000, atau cuma itu hanyalah sepiring nasi, maka itu adalah perkara-perkara yang insya Allah seluruh para suami masih mengizinkan. Masih ada izin secara umum, masih ada izin secara global. Tapi misal seorang suami tahu, kamu jangan ngasih anak itu misalnya, atau kamu jangan ngasih si fulana, atau jangan ngasih orang itu karena ada masalah gini, enggak boleh bagi seorang istri untuk memberinya. Qalat wa idza tasaddaqat bi idnihi falahal ajru kamilan. Kalau seorang wanita itu sedekah dengan izin suaminya secara sharih, biidnihi di sini ay as-sharih, dengan izin yang sharih. Mas, ini saya mau ngasih fulana ya, mau ngasih ini, ya enggak apa-apa, kasih aja. Maka falahal ajru kamilan, maka seorang istri mendapatkan pahala sempurna dan suami juga mendapatkan pahala sempurna. Kalau ada izin secara sharih, secara pasti pada kejadian yang tertentu, maka istri juga dapat sempurna, suami juga dapat sempurna. Istri dapat pahala karena dia yang menyalurkan, karena dia yang membantu menyalurkan. Suami juga dapat pahala sempurna karena dia sebagai pemilik harta. Jadi ada unsur ta'awun, ada unsur tolong-menolong di dalam perbuatan sedekah ini. Maka ini kondisi yang pertama apabila tadi, karena ini masalahnya yang rumit, ada banyak perincian. Kondisi yang pertama, seorang suami enggak ridho, jelas enggak ridho, enggak mengizinkan memang. Nah, ini enggak boleh. Kemudian suami jelas ridho, sudah pasti memang sudah tahu, ada kesepakatan, maka ini dapat pahala dua-duanya dapat pahala sempurna. Nanti ada yang bagian yang suami itu enggak tahu, tapi juga dia enggak melarang, itu nanti yang dapat pahala separuh. Qala al-Imam al-Bukhari, dalilnya apa? Bahwasanya seorang istri itu dapat pahala sempurna
dari sedekah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-Mujallad ar-Rabi' safhah 300 Haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Masruqin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin, apabila seorang wanita itu memberikan nafkah, memberikan sedekah dari makanan rumahnya, dari uang kas rumah, dari uang, jadi nanti dibagi uang itu, ada uang yang dipegang istri itu ada uang kas memang untuk kebutuhan belanja rumah, dan ada uang khusus, uang memang dikasihkan suami memang untuk kamu ini. Nah, yang uang untuk kamu ini nanti ada sebagian ulama yang membolehkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan, terserah mau dikasihkan siapa, selama suami nggak melarang. Jadi nanti ini ada perbedaan di antara para ulama, apakah yang dimaksud dengan hadis dapat separuh ini adalah yang dari harta, dari uang kas, atau dari uang jajan. Nanti ada perselisihan. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin, apabila seorang wanita memberikan nafkah dari ta'am, di sini enggak harus makanan, tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan makanan karena sebagai yang sering zaman dahulu. Zaman dahulu itu orang itu ya enggak, hartanya enggak banyak. Kalau memberi ya paling maksimal makanan. Itu. Jadi ini kinayah, sebuah ungkapan dari pemberian yang sedikit. Kalau sampai kamu menyisakan harta suamimu, kamu kuras dengan jumlah yang banyak, nggak boleh, jelas. Maka ini dalam masalah-masalah yang sedikit. Ghairu mufsidatin, dalam keadaan tidak merusak. Tadi penggunaannya tidak merusak. Penggunaan yang baik, jumlahnya pun, nominalnya pun nggak sampai merugikan. Ini namanya ghairu mufsidah. Apabila seorang wanita memberikan nafkah dari uang kas rumah, kemudian dengan cara yang baik, tidak sampai merugikan, tidak sampai merusak, nanti sudah dikasih uang bulanan ya kan, habis buat misalnya buat sedekah, ya nggak boleh. Akhirnya anak-anaknya terlantar, duit sudah dikasih suami tapi habis untuk, walaupun untuk sedekah, nggak boleh. Tapi kalau dengan cara yang baik, kana laha ajruha bima anfaqat, maka bagi wanita tadi pahalanya disebabkan apa yang telah dia salurkan. Wali zaujiha bima kasabah, dan suami juga dapat penuh. Ini dibawa kepada sesuatu yang diizinkan oleh suami. Kalau yang mendapatkan pahala penuh, ini adalah yang sudah disepakati antara suami dengan suami, mau dikasihkan tertentu. Nah, ini sudah iya, suami sudah ACC, maka dua-duanya mendapatkan pahala penuh. Walil khazini mithlu dzalik, demikian juga bagi khazin, pembantu, juga boleh seperti itu. Kalau sudah memang ACC, pembantu sudah bilang ke bosnya, bos ini atau majikan ini nanti tak kasih ke ini ya nggak apa-apa. Masing-masing mendapatkan pahalanya, la yang kusubatuhum ajra ba'din syai'a. Masing-masing tidaklah mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Selama ada ACC, selama ada sepakat, maka semuanya dapat pahala penuh. Semuanya dapat pahala penuh, baik itu istri ataupun pembantu. Kalau sudah direstui secara terkhusus, maka ini dapat pahala penuh. Wa idza tasaddaqat min ghairi idnihi sharih, tapi kalau seorang wanita itu memberikan sedekah tanpa izin kesepakatan secara tertentu, cuma tahu
dia nggak akan marah, suami nggak akan marah, maka falaha nisful ajr, maka bagi wanita separuh. Sebab separuh yang lain tadi karena nggak bilang, dan suami juga nggak dapat pahala sempurna karena suami nggak niat. Nah, di situ rahasianya. Kalau yang tadi kan suami ikut ACC, iya, istri juga bilang, maka semuanya dapat 100%. Tapi kalau yang posisinya istri memberikan sedekah dari harta suami, suami posisi nggak tahu, tapi dia juga nggak marah, cuma nggak tahu secara pasti itu loh, nggak ada kesepakatan secara pasti, maka istri dapat separuh. Kenapa kok cuma dapat separuh? Karena dia nggak bilang. Separuhnya berkurang karena dia nggak bilang. Dan suami juga nggak dapat separuh, nggak dapat penuh, cuma dapat separuh. Kenapa? Karena suami nggak niat, karena dia nggak tahu. Dia hanya dapat separuh dari pahalanya karena itu uangnya, tapi dia nggak niat, tapi itu uangnya, maka diparuh. Ini termasuk penjamaan yang disebutkan oleh Ummu Abdillah di sini. Nanti ada penjamaan yang lain. Masalah ini ada banyak khilaf, dan ini penjamaan ini adalah pengumpulan yang disebutkan oleh Ummu Abdillah di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad ar-rabi' safhah 301 safhah 301 atau 300. Haddatsani Yahya bin Ja'far qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Hammam annahu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amrihi falaha nisfu ajrih. Apabila seorang wanita itu memberikan dari harta suaminya tanpa perintahnya. Loh, tanpa perintahnya ini berarti tanpa ACC, tapi juga ada izin, tapi enggak ACC, enggak sepakat. Min ghairi amrihi. Kalau min ghairi idni enggak boleh. Kalau kan beda kan, izin enggak diizinkan kan lain. Kalau enggak diizinkan memang suami enggak boleh. Itu namanya enggak diizinkan. Ini enggak diperintah tapi juga masih diizinkan secara umum. Falaha nisfu ajri, maka bagi wanita tadi separuh dari pahalanya. Ini pendapatnya yang disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah wafaqahullahu taala. Jadi dirinci hanya masalah izin sepakat dalam kesepakatan khusus gitu aja. Nanti ada pembahasan lain ada pendapat yang lain dari Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara itu adalah uang khusus, uang jajan, bukan dari uang kas, bukan dari uang bulanan, tapi uang jajan yang memang diberikan untuk istri, bukan uang milik rumah. Maka dikatakan wa fil hadits qaulun akhar, dalam hadis ini menjamak antara hadis ini, dua hadis ini. Hadisnya Aisyah mengatakan dapat pahala penuh, hadisnya Abu Hurairah mengatakan dapat pahala separuh. Nah, gimana ini caranya gitu. Paham? Hadis Aisyah mendapatkan pahala penuh, hadisnya Abu Hurairah mendapatkan pahala separuh. Ini gimana cara mengumpulkan dua hadis ini? Ulama juga ada yang mengatakan pendapat yang lain, la yang kusubatuhum ajra ba'din, ini bukan penuh, tapi itu pendapat yang lain. Wa fil hadits qaulun akhar, dalam hadis ini ada pendapat yang lain. Fal hafidz yaqul, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau mengatakan al aula an yuhmala ala ma idza anfaqat minal ladzi yakhussuha bih. Lebih utama lagi untuk dibawa kepada apa-apa yang wanita itu membelanjakan dari harta yang dikhususkan oleh suami, pemberian khusus, uang jajannya dia. Minal ladzi yakhussuha, ai suami yang mengkhususkan dia bihi dengan harta tersebut, uang jajannya.
idza tasaddaqat bihi bighairi istidzanihi, apabila seorang wanita memberikan uang jajannya tadi tanpa izin suaminya. Fa innahu yasduqu kaunuhu min kasbihi, karena walaupun sudah jadi uang jajan, sudah diberikan kepada istri, ini masih tetap dikatakan itu adalah masih dari harta suami, karena suami yang ngasih. Fayujaru alaihi, maka suami masih mendapatkan pahalanya walaupun sudah diberikan kepada istri, sudah menjadi hak milik istri. Ini duit buat kamu, suami masih dapat pahalanya. Wa kaunuhu bighairi amrihi, dan juga keberadaan pemberian ini tanpa perintah seorang suami, yahtamilu an yakuna adzina bi tariqil ijmal, dibawa kepada kemungkinan suami sudah mengizinkan secara umum. Lakin al manfiyah maka nabi tariqit tafsil, tapi yang di bighairi di sini tanpa izin, yang dinafikan dalam hadis ini adalah yang izin secara ACC khusus. Wala budda minal hamli ala ahadi hadainil ma'nayain, dan hadis ini harus dibawa kepada salah satu dari dua pilihan ini, terserah. Wa illa fa haitsu kana min mali, kalau enggak gitu, kalau seandainya itu masih dari uang kas, bukan uang jajan, kemudian bi ghairi idnihi, tanpa diizini oleh suami, la ijmalan wala tafsilan, tidak ada izin baik secara umum apalagi secara tafsil, fahiya ma'zuratun, maka wanita tadi berdosa. Bidzalika, dengan yang demikian itu, ghairu ma'juratin, tidak jadi mendapatkan pahala. Jadi yang pahala separuh ini adalah ketika dari uang jajannya atau ada izin dari suami secara global. Kalau seandainya itu adalah dari uang kas atau seandainya suami tidak mengizinkan, maka enggak jadi dapat pahala sama sekali, dapat dosa. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qalat Wanduri Subulas Salam Al-Mujallad Tsani Safhah 628. Jadi intinya gini, duit yang dibelanjakan atau yang diberikan oleh seorang istri kepada orang lain, pertama harus jangan dalam jumlah besar, jumlah yang sudah ma'ruf, orang itu pantas atau orang itu mengizinkan, jangan dalam jumlah besar. Kalau seorang wanita ingin memberikan ibunya misalnya bulanan sampai 1 juta, itu tidak boleh, harus izin suami. Kalau itu suaminya misalnya memberikan dia, pas suaminya banyak duit, kemudian memberikan dia duit banyak, nah nggak boleh kalau memberikan uang sampai segitu banyak, harus izin kalau itu. Tapi ini adalah dalam masalah-masalah yang kecil, dalam masalah-masalah penggunaan uang yang kecil. Ini bagaimana pembagian syariat terhadap pahala istri dan suami tadi. Ada beberapa kalam dari para ulama, dan itu tadi sebagian penyebutannya. Kalau diizinkan secara khusus, maka jelas ini selesai masalahnya, semuanya dapat pahala sempurna. Kalau diketahui nggak mengizinkan, beda loh. Nggak ada izin dengan nggak diizinkan itu lain. Nggak ada izin itu maknanya nggak ada izin secara khusus. Tapi kalau nggak diizinkan, suami tahu, oh jangan kasih itu, nah ini nggak boleh. Kalau itu jelas nggak boleh. Kalau itu jelas nggak boleh. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada izin secara resmi, tapi juga masih diketahui suami itu kayaknya ridho? Nah, inilah yang pahalanya itu dibagi. Inilah yang pahalanya itu dibagi. Adapun itu dari uang kas atau dari uang jajan, itu tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan. Kalau Ummu Abdillah enggak membedakan. Entah dari uang kas atau dari uang jajan khusus punya istri, asal suami itu ada izin secara umum, enggak apa-apa. Kalau uang kas saja boleh, apalagi uang jajan lebih khusus lagi. Mafhum ya, kawan? Uang kas itu lebih umum karena itu penggunaan untuk anak, untuk listrik, untuk beras, untuk macam-macam. Tapi uang jajan itu khusus, itu lebih gampang lagi kalau uang jajan. Kalau uang jajan istri itu lebih longgar masalahnya.
uang jajan istri itu boleh diberikan siapapun kecuali satu, kecuali yang memang suami nggak boleh, nggak ridho. Saya nggak ridho kalau uang jajanmu ini kamu berikan kepada fulan. Nah itu nggak boleh kalau itu. Ini ikhwan, perbedaan atau beberapa perkataan dari para ulama. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara uang kas dengan uang jajan. Kalau Ummu Abdillah tidak membedakan. Pokoknya asal ada izin secara umum saja sudah cukup. Dipahami masalah ini? Maka ini dari sini kita bisa belajar bahwasanya harta yang diberikan oleh suami ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh digunakan sembarangan. Enggak boleh digunakan sembarangan kecuali istri punya harta yang lain dari pemberian orang tuanya, dari punyanya dia sendiri. Nah ini lain. Ini yang dibahas adalah harta yang diberi oleh suami. Harta yang diberi oleh suami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.